Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Yap, Fish Demon of Manhua. Itulah manhwa yang kali ini akan Mimin Nara bawakan. Sesuai dengan permintaan kawan-kawan semua yang banyak milih si Damho ini kawan-kawan. Ya tenang aja lah, seperti manhwa-manhwa lainnya yang berkaitan dengan Gunung Hua, itu pasti seru kok kawan-kawan. Hanya saja manhwa ini lagi-lagi kawan-kawan, ya bakalan bikin pusing Mimin ke depannya. Kenapa begitu? Ya karena setelah Mimin baca-baca sampai 30-40an chapter, waduh, itu translate-nya bikin pusing kawan-kawan. Benar-benar ngawur kawan-kawan. Ya mau ndak mau Mimin terpaksa bolak-balik ke versi Indonesia, versi bahasa Inggrisnya lagi. Soalnya biar ini kawan-kawan, biar enak juga Mimin nyampeinnya, biar enak juga Mimin bawakan ya kan. Oke lah kawan-kawan, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke prolognya, ke pengantar dulu. Terlihat sosok pria berjubah hitam yang sedang mendatangi sekelompok orang. Si gendut yang merupakan pemimpin kelompok itu memiliki firasat buruk akan kehadiran orang tersebut. Orang itu berjalan dengan kaki kiri yang hanya diseret. Dia berjalan pincang karena salah satu kakinya yang bermasalah. Kaki yang lumpuh, ucap si gendut. Di era di mana amunisi perang yang luar biasa memerintah, ada seorang pria yang berdiri sendiri di antara langit dan bumi. Bajingan yang lumpuh menghalangi jalanku sekarang, ucap si gendut. Keinginan abadi yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun dan rintangan apapun. Satu-satunya gon atau tinju adalah hanya dengan tinjunya sendiri. Iblis dari Gunung Hua yang mengejutkan dunia. Kisah pria yang akan menjadi legenda. Dan dialah MC kita di manhwa ini, Damho, si iblis pincang dari Gunung Hua dengan tinjunya yang mematikan dan melegenda. Tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi, saya ingatkan untuk kawan-kawan semua, manhwa ini merupakan zero to hero, tidak seperti si Yunho Raja Yoga yang meskipun sudah bereinkarnasi tapi dia tetap power dan hanya membutuhkan sedikit pelatihan fisik saja. Terlebih lagi perjalanan dari Damho ini termasuk sedikit lambat ya kawan-kawan, atau kebanyakan loncat-loncatnya juga sih sebenarnya. Alurnya itu tidak terlalu gimana gitu, tapi masih cukup asik lah, masih cukup seru untuk dinikmati. Dan Nara juga bakal usahain bagaimana caranya manhwa ini bisa Nara bawakan tuh sebagus mungkin lah. Meskipun sedikit membingungkan, Mimin usahakan biar teman-teman tuh bisa tetap menikmati. Entah dari mana sekte iblis memulai konflik ini melawan Jungwon untuk meningkatkan kekuatan mereka hingga menimbulkan dampak yang begitu mengerikan. Pada akhirnya, para seniman bela diri Jungwon bersatu untuk mengalahkan sekte iblis. Di akhir konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun, Jungwon memusnahkan sekte iblis dari muka bumi dan menang. Namun, kerusakan yang diderita Jungwon sangatlah besar. Terlihat para Tau di Gunung Hua yang ingin mengunjungi salah satu desa yang terdampak paling parah. Gunung Hua menderita kerugian besar dalam perang melawan sekte iblis, dan satu-satunya hal yang mereka dapatkan dari Gang Ho adalah perlakuan dingin mereka. Mereka berniat menjadi lebih kuat, sehingga tidak ada yang bisa tertawa lagi di hadapan Gunung Hua untuk kedua kalinya di masa depan. Sialan, benar-benar tidak ada yang namanya hati manusia di dunia ini.
ucapnya yang begitu marah. Dia adalah Jang Moon In dari Gunung Hua, Virtuous Sword Jin In. Dia merupakan seorang tetua Gunung Hua dengan keahlian berpedang. Dia menyiapkan racun untuk hukuman mati, ucap orang tua yang ada di belakangnya. Muriang Subul, ucapnya menghormati para korban, seperti memberikan doa ya kawan-kawan, kayak Amita begitulah. Begitu sedih dia kawan-kawan. Menurutnya di manakah kini Gunung Hua akan berakhir? Begitu terkejutnya mereka ketika melihat kondisi desa yang ada di hadapan mereka. Ya Tuhan, siapa yang membunuh penduduk desa yang tidak bersalah ini? Ucap Hua Hyun yang merasa sedih dan ngeri melihat tumpukan mayat di depannya. Sepertinya bandit telah memasuki desa ini dan membantai mereka membabi buta, ucap orang lainnya. Saya mendengar bahwa bandit baru-baru ini menunggang kuda di mana-mana, ucap salah satu murid Gunung Hua. Sungguh begitu kejam para bajingan itu, ucap mereka. Hua Hyun seperti mendengar ada suara rintihan dari tumpukan mayat tersebut. Aku yakin, aku mendengar rintihan di sekitar sini, ucap Hua Hyun yang tergesa-gesa mencari dan melihat setiap mayat di sana. Imam, mengapa kamu melakukan ini? Tanya Jang Moon In. Imam di sini yang dimaksudkan adalah Hua Hyun ya kawan-kawannya, seperti seseorang yang begitu dihargai karena spiritualisme yang begitu mendalam terhadap agama, yang mana di sini merupakan seorang Tao yang begitu taat. Hua Hyun bersikeras bahwa dia mendengar suara erangan tadi di sekitar tempat itu. Dia tidak mungkin salah dengar. Jang Moon In yang memang tidak mendengar apapun mengatakan mungkin saja Hua Hyun telah salah dengar. Aku yakin, aku tadi mendengarnya, ucapnya sembari menggeser satu persatu mayat yang ditumpuk itu. Dia terus berusaha mencari orang yang mengerang tadi. Begitu yakin dia dengan apa yang baru saja dia dengarkan. Hingga akhirnya, ini orang, ini seseorang, seorang anak masih selamat, teriaknya yang berhasil menemukan salah satu anak yang selamat. Tentu saja itu membuat mereka semua bertanya-tanya dan cukup terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup di tempat yang celaka ini? Merintih kesakitan tentu bocah tersebut. Kasihan, tidak ada bagian tubuhmu yang tidak membuatmu terluka, ucap Hua Hyun yang begitu bersimpati melihat kondisi bocah tersebut. Terlihat kondisinya begitu buruk. Benda tajam serta kayu menancap di tubuhnya, baik itu bagian tubuh depan maupun belakang, hingga dia memuntahkan daging. Daging itu merupakan daging manusia. Tidak mungkin. Apakah itu berarti anak ini yang membuatnya seperti itu? Ucap Jang Moon In yang melihat salah satu mayat dengan kondisi leher yang seperti telah digigit. Bocah itu yang mulai sadar langsung terkejut ketika melihat kondisi dari mayat itu. Sebenarnya memang dialah yang telah menggigit leher manusia itu dan memakan dagingnya. Hal tersebut dia lakukan dengan setengah sadar untuk bertahan hidup. Waktu pun berlalu begitu cepat. 5 tahun kemudian setelah kejadian pembantaian di desa tersebut, pegunungan yang terlihat seperti pedang yang tertancap di tanah, seolah-olah mereka ditempatkan dari surga. Puncak yang terlihat seperti bunga teratai yang mekar penuh, itulah sebabnya namanya Yun Huo Bung. Sedikit info kawan-kawan, Yun itu berarti teratai, Hua berarti bunga, dan Bong berarti puncak gunung. Maka dari itu bisa dikatakan nama puncak gunung Hua tersebut adalah puncak gunung bunga teratai, yang dalam bahasa Koreanya adalah Yun Huo Bung. Yun Huo Bung ini adalah tempat sekte Gunung Hua dari Buddha Mompa memutuskan untuk menetap. Diperlihatkan bocah yang selamat tadi sedang mendaki tangga setinggi 100 kaki. Dia mendaki dengan bersusah payah untuk mencapai ujung tangga tersebut. Begitu kesakitan dia menahan kakinya yang belum pulih sepenuhnya. Aku hampir sampai. Jika hanya sebanyak ini tidak apa-apa bagiku. Dia tetap berusaha mendaki untuk menyelesaikan sisa anak tangga tersebut. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak kekuatan, ucapnya yang memegang kakinya yang kesakitan. Melihat kegigihan yang ditunjukkan oleh Damho, bahkan Hua Hyun pun tak bisa menghentikan dan menghancurkan keinginan Damho tersebut. 5 tahun yang lalu, saat semua orang meninggal dibantai di desanya,
itulah pertama kalinya dia bertemu dengan Damho. Saat ini, Hua Hyunso telah menjadi tetua Gunung Hua. Setelah hari itu, Damho mendaki Gunung Hua setiap hari tanpa gagal. Ketika Damho pertama kali mengatakan bahwa dia ingin mendaki Gunung Hua, semua orang mengatakan dia sudah gila. Gumam Hyunso yang berdiri memperhatikan Damho dari kejauhan. Kita sebut Hyunso aja ya kawan-kawan ya. Tempat yang bahkan dikatakan sulit bagi seniman bela diri untuk mendaki. Dengan kaki yang cacat, mendaki gunung hampir tidak mungkin bagi Damho. Bahkan orang dengan kaki normal pun kesulitan mendaki Gunung Hua. Tapi tidak bagi Damho yang memang memiliki keteguhan hati serta kegigihan yang tak bisa dipatahkan. Bahkan Damho menyeret kakinya yang lemas ke atas Gunung Hua di tengah musim dingin. Meskipun dia terjatuh ke tanah dan sakit, bahkan tidak bisa bergerak selama beberapa hari, tetap saja hal tersebut tidak mampu mengikis sedikit pun keteguhannya. Segera setelah mentalitasnya pulih, dia langsung kembali untuk mendaki gunung. Ini adalah tahun kelima dia mendaki Gunung Hua. Pantang menyerah akan kerasnya hidup dan kekurangannya yang dia miliki. Yap, bocah yang 5 tahun lalu desanya dibantai bahkan harus memakan daging manusia untuk bertahan hidup. Itulah Damho, CMC kita di manhwa ini. Satu-satunya keuntungan yang didapatkannya selama 5 tahun mendaki dan menuruni gunung adalah dia membentuk otot serta meningkatkan kekuatan fisiknya. Apakah kamu kembali dari dasar gunung lagi? Tanya Hyunso. Damho hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada masternya itu. Ini tidak seperti kakimu akan sembuh dengan melakukan itu. Jadi kenapa kamu begitu keras kepala tentang ini? Tanya Hyunso yang berharap Damho mau berhenti mendaki gunung itu lagi. Sudahlah. Kamu bukan anak kecil lagi yang akan mendengarkan kata-kata semacam ini. Damho, kesinilah. Panggil Hyunso yang pasrah dan hanya bisa mengikuti kemauan dari Damho. Master, aku tidak apa-apa sekarang. Kamu tidak baik-baik saja. Kesinilah Damho. Master, saya benar-benar baik-baik saja, ucap Damho. Namun, Hyunso mengabaikan ucapan Damho dan terus memijat kakinya. Begitu perhatian Hyunso ini terhadap Damho. Jika kamu tidak memijat otot yang tegang, itu bisa sangat membahayakanmu, ucap Hyunso. Terlihat kaki Damho yang memang cukup parah ya kawan-kawan ya. Damho berusaha menahan rasa sakit di kakinya agar tidak membuat masternya khawatir. Bagaimana kamu bisa begitu sembrono? Apakah kamu ingin mencapai kenaikan dengan melakukannya? Tanya Hyunso. Saya minta maaf, Master, ucap Damho. Kenapa kamu harus minta maaf? Sangat disesalkan bahwa kamu adalah murid Master ini. Damho kemudian tertawa dan menggaruk kepalanya. Menurutnya, apa yang dikatakan oleh masternya tidaklah benar. Itu semua karena kekeras kepalaannya sendiri. Dalam seni bela diri Gunung Hua, gerakan kaki lebih penting dari apapun. Jika seseorang menjadi murid di gunung utama dan menerima pelajaran, dia pasti akan disuruh belajar Gugungbo. Gugungbo adalah bentuk gerak kaki yang sangat keras, yang bahkan para murid berbakat pun kesulitan untuk mempelajarinya. Tidak peduli berapa kali Damho naik dan turun Gunung Hua untuk membangun otot-ototnya, tidak mungkin bagi dia belajar Gugungbo dengan kaki ini. Damho menyuruh masternya untuk berhenti memijatnya lagi. Namun sang master akan lebih baik jika melakukannya lebih lama lagi. Sebenarnya si Damho ini merasa tidak enak sama masternya. Sementara sang master, si Hyunso itu sangat peduli dan sayang terhadap Damho. Damho, dikatakan bahwa satu-satunya hal yang dibutuhkan pria adalah hati yang keras. Jika hatimu sudah mengeras, pendirianmu sudah kokoh, sisanya akan diurus oleh takdir, ucap sang master. Master, ucap Damho yang lalu berkata di dalam benaknya. Saya tidak percaya pada takdir. Oke kawan-kawan, ini part apa ya? Pengantar aja ya kawan-kawan, prolog aja. Makanya durasinya tipis banget. Ya cek-cek ombak aja dulu kawan-kawan. Insya Allah sore Mimin nara up lagi dengan durasi normal. Menurut kawan-kawan gimana nih untuk part pertamanya? Menarik atau bakal membosankan?
Saya Nara, Ewa 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.